Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qatami lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari yang berbahagia, hari Senin, kita sudah memasuki tanggal 8 bulan April tahun 2024. Artinya kita sudah memasuki puasa di hari insya Allah tanggal 28 Ramadan. Jadi insya Allah besok adalah hari terakhir kita berpuasa, karena nanti kita akan menghadapi Lebaran insya Allah tanggal 10 April di hari Rabu secara bersama-sama. Semoga semuanya bersama-sama ya. Jadi apapun pahamnya, alirannya, insya Allah semuanya berlebaran di hari yang sama meskipun mulainya tidak sama. Jadi kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena sekarang kita alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat bersilaturahmi dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Naura dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Abi hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara besok yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024, jamnya jam 9 sampai jam 11. Dan di hari terakhir kita berpuasa ini nantinya akan ada materi khusus buat Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Naura dimanapun Anda berada, karena Abi sang konsultan akan memberikan materi yang terkait dengan wakaf. Jadi wakaf itu akan nanti bisa diberikan melalui solusi yang namanya manfaat asuransi. Jadi nanti ada materi terkait dengan wakaf yang berasal dari manfaat asuransi. Sehingga kita mesti paham dulu apa itu yang namanya siswaf ya, dimulai dari zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf. Kenapa harus wakaf? Apa arti wakaf? Apa saja bentuk-bentuk wakaf? Dan kemudian kita akan membahas kenapa harus dari asuransi dan manfaatnya itu apa saja yang bisa kita berikan. Karena manfaatnya ada dua, manfaat hidup dan manfaat meninggal gitu ya. Tapi yang pasti pada hari ini kita disibukkan dengan sebuah rutinitas, fenomena yang sudah jamak terjadi di masyarakat, bahwa kalau yang namanya Lebaran pasti ada namanya pulang kampung atau mudik ya. Pulang kampung atau mudik ini suatu budaya, tradisi yang turun-temurun terjadi di masyarakat kita. Dan yang namanya jalan raya, jalan tol itu selalu penuh dengan yang namanya kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Apalagi nanti kita berbicara mengenai transportasi kereta api, transportasi udara yaitu kapal terbang, dan juga transportasi laut. Semuanya mode-mode transportasi tadi itu selalu penuh dengan masyarakat yang memang ingin sekali pulang kampung, dan mereka sangat berhasrat dan sangat termotivasi untuk bertemu dengan sanak familinya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan siapapun handai tolang kerabat yang ada di kampung halamannya masing-masing. Dan mereka mau berjuang dengan cara apapun untuk mencapainya. Bahkan mereka rela menabung berbulan-bulan supaya mereka bisa pulang dalam kondisi yang layak. Layak itu artinya mereka mempunyai yang namanya penampilan, yang mempunyai yang namanya layak itu bila mereka mempunyai uang yang cukup, dan layak itu bila mana mereka pulang membawa kendaraan yang bisa dipandang terhormat oleh orang-orang di sekitarnya, dan bila mereka bisa pulang membawa oleh-oleh untuk yang di kampung halamannya. Jadi ini terjadi di mana saja, dan sekarang ini adalah mungkin puncak-puncaknya orang pulang karena sudah mulai libur.
Jadi kantor-kantor itu sudah mulai libur pada tanggal hari Sabtu kemarin. Jadi dan pada hari ini bank juga sudah mulai tutup. Dan tidak ada yang beroperasi sampai nanti minggu depan. Pekan depan ya sudah beroperasi. Jadi artinya harapannya ini adalah puncak-puncaknya orang mudik dari mulai hari ini sampai besok. Karena banyak orang yang kemudian harus pulang kampung untuk mendapatkan suasana yang berbeda dengan keluarganya bila mana mereka tidak pulang kampung. Yang selanjutnya, tradisi pulang kampung itu membuat kita juga merasa bahwa kita ini harus teringat dengan suatu keadaan di mana keadaan pulang kampung itu sama dengan pulang kampungnya kalau kita pulang kampung ke akhirat. Ini kebetulan pulang kampungnya adalah pulang kampung dunia ya, bukan pulang kampung akhirat. Sehingga dengan demikian kalau kita bicara pulang kampung dunia akan berbeda bila mana kita pulang kampung akhirat. Pulang kampung dunia saja kita menikmatinya dengan sangat-sangat antusias gitu ya. Kita berbagai macam cara dilakukan untuk pulang kampung dunia. Berbeda dengan pulang kampung akhirat. Karena kalau pulang kampung akhirat banyak orang yang tidak antusias untuk pulang kampung akhirat. Banyak orang yang tidak berani pulang kampung akhirat dan tidak banyak orang yang siap untuk pulang kampung akhirat. Ini suatu hal yang kontradiktif ya antara pulang kampung dunia dengan pulang kampung akhirat. Dan sangat jelas bahwa orang yang pulang kampung ke akhirat itu jumlahnya sangat terbatas. Tidak seperti orang pulang kampung dunia. Kalau pulang kampung dunia jumlahnya bisa sampai jutaan. Dalam satu hari itu bisa sampai jutaan dan memenuhi semua moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Tapi kalau pulang kampung akhirat dalam kondisi yang normal, paling satu hari itu bisa terjadi kematian hanya beberapa saja gitu ya. Dan saya yakin orang yang dipanggil untuk berpulang ke akhirat atau ke rahmatullah itu juga tidak siap. Untuk mempersiapkannya itu sesuai dengan sabda Nabi, kita harus mempersiapkan 3 bekal. Yang pertama bekalnya adalah sedekatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa yang soleh. Karena semua amal ibadah kita, semua urusan di dunia itu akan terputus bila mana kita itu tutup usia. Dan yang tersisa hanya 3, yang tadi Abi katakan, yaitu adalah sedekatun jariyah atau wakaf, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa yang soleh. Dan acara besok, Zoom besok itu kita akan membahas di bekal yang pertama yang berhubungan dengan sedekatun jariyah. Dan nanti Abi akan jelaskan mengapa hadisnya Nabi itu mengurutkannya begitu, dari mulai sedekatun jariyah, baru naik ke ilmu yang bermanfaat, baru yang terakhir disebutkan adalah doa yang soleh. Apa asbabun nuzulnya, kenapa bisa timbul urutan seperti itu, dan tidak boleh dibolak-balik gitu ya, urutannya seperti itu. Dan mengapa wakaf itu menjadi hal yang paling utama yang bagi kita itu perlu kita siapkan. Jadi kalau orang meninggal itu, perlu Abi sampaikan, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kalau orang mau pulang kampung ke rahmatullah, pulang kampung ke akhirat, ada 2 hal. Yang pertama sifatnya wajib, yaitu namanya waris. Yang kedua sifatnya adalah sunnah, yang namanya wakaf. Kalau wajib, yang namanya waris, sudah beberapa kali Abi sampaikan. Nanti insya Allah setelah lebaran kita akan bicara waris planning by insurance gitu ya. Waris planning by insurance. Nah, ini terima kasih Bu Maisaro sudah bergabung di tengah-tengah kita. Semoga harinya indah, Ibu tetap berpuasa, bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kalau sekarang sedang perjalanan pulang kampung, hati-hati di jalan. Bila mana sudah sampai di kampung halaman, salam buat keluarga yang ada di sana. Kembali ke tadi, kalau kita bicara mengenai orang meninggal, ada 2 hal yang perlu disampaikan, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waris yang sifatnya wajib, persiapan waris. Yang kedua adalah persiapan wakaf yang namanya sunnah. Jadi kalau waris itu berhubungan dengan bekal dia, yang nanti harus bekal itu dibagi dengan ahli waris. Yang kedua adalah wakaf, itu adalah bekal pribadinya dia. Jadi harta yang dia miliki di dunia itu nanti akan dibagi 2 ya. Yang satu ditinggal untuk ahli waris, namanya waris. Yang satu dibawa mati, yang itu namanya wakaf. Itu sebabnya nanti setelah lebaran insya Allah Abi akan bawakan materi tentang waris planning by insurance. Kenapa kita harus merencanakan waris menggunakan asuransi gitu kan? Kenapa tidak pakai yang lain gitu? Apa kelebihannya? Dan mengapa tidak menggunakan instrumen keuangan yang lain, instrumen keuangan syariah yang lain? Terus kalau kita bicara wakaf yang nanti akan Abi bawakan besok di hari Selasa, jadi Ibu Maisaro mudah-mudahan bisa hadir ya besok ya di acara kami
untuk bisa mengikuti acara Zoom yang berhubungan dengan wakaf dari manfaat asuransi. Kalau wakaf itu yang sifatnya sunnah, itu adalah bekal kita, harta kita yang nanti harta itu bisa dibawa mati. Jadi siapa bilang harta itu tidak bisa dibawa mati, siapa bilang harta itu tidak bisa dikonversi ke alam akhirat. Ternyata harta itu bisa loh dikonversi ke alam akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara dititipkan dalam bentuk wakaf. Wakafnya macam-macam gitu ya. Bisa wakaf dalam bentuk bangunan, tanah, atau dalam bentuk uang tunai atau cash gitu ya. Apapun itu. Dan wakaf itu nanti akan berguna buat kita nanti di akhirat. Itu sebabnya kalau kita memang ingin mengikuti pulang kampung, tentu saja kita harus mengawalinya dengan pulang kampung di dunia yang sekarang terjadi di musim-musim Ramadan, khususnya di hari-hari terakhir Ramadan sampai nanti di bulan Syawal gitu ya. Dari mulai bulan Ramadan sampai Syawal, terutama sampai 7 harinya Syawal gitu ya. 1 sampai 7 Syawal, itu banyak orang yang nanti pulang kampung dan kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing. Orang sangat antusias bagaimana kita menyiapkan diri pulang kampung, seantusias pulang kampungnya ke dunia, pulang kampung rahmatullah, pulang kampung akhirat, seantusias pulang kampung ke dunia. Jangan sampai orang pulang kampung dunianya antusias, orang pulang kampung akhiratnya tidak antusias. Berbagai macam sebab. Yang salah satu sebabnya adalah mereka tidak siap untuk pulang kampung akhirat. Mereka tidak siap dipanggil ke rahmatullah. Mereka tidak siap dengan bekal-bekal yang namanya waris dan wakaf. Tugas Abi sebagai konsultan waris dan wakaf di FWD Syariah di bawah naungan Royal Naura Champion atau di bendera PT Naura Safir Gemilang adalah memberikan edukasi, literasi, dan memberikan konsultasi serta solusi bagi siapa saja yang memang mau menyiapkan waris dan wakafnya menjelang pulang kampung tadi itu. Karena semua orang pasti pulang kampung, tinggal waktunya saja mau kapan. Apakah saya yang duluan pulang kampung, Anda belakangan, atau saya yang belakangan, Anda duluan. Tapi yang pasti semua yang hadir di sini, baik yang menikmati suara langsung maupun tidak, pasti berhubungan dengan namanya pulang kampung. Nah, jadi kalau pulang kampung itu orang sudah menyiapkan bekalnya. Apa saja dibawa, bahkan mobil itu bisa penuh gitu ya. Tas koper kita juga penuh. Yang namanya bekal itu dibawa dari mulai bekal yang receh sampai bekal yang wajib gitu ya. Jadi semua bekal dibawa dengan harapan nanti bekal itu bisa dibagi-bagi dan dinikmati selama perjalanan maupun nanti setelah sampai di tujuan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita menyiapkan bekal pulang kampung akhirat itu sama seperti itu gitu? Jadi bekal yang receh sampai yang wajib kita siapkan semuanya. Ternyata tidak kan. Yang wajib aja kita tidak siap. Misalnya yang wajib, misalnya saja yang wajib. Apakah kita sudah menyiapkan kain kafan kita sendiri misalnya? Apakah kita sudah menyiapkan tanah kubur kita sendiri? Kadang-kadang itu belum disiapkan. Tanah kubur kita belum tahu kita mau dikubur di mana. Biasanya orang kalau punya makam keluarga kan sudah siap dengan makam keluarganya. Jadi kalau dia meninggal insya Allah akan dikuburkan di sana gitu kan. Mudah-mudahan nanti dia meninggalnya tidak jauh-jauh dari makam keluarga. Yang kedua, kalau dia sudah punya kain kafan gitu ya, kalau Abi nyiapkan kain kafannya dari kain ikhram gitu ya, kain ikhramnya, tapi nanti juga akan ditambah dengan kain kafan yang sebenarnya. Tapi kalau kain kafan ikhram itu sudah cukup. Jadi kita nanti bisa memakai kain ikhram kita untuk kain kafan kita gitu ya. Dan itu nanti akan bersaksi nanti di alam kubur bahwa kita telah menuju ke Baitullah gitu ya. Dengan saksinya kain kafan tadi yang terbuat dari kain ikhram kita. Itu aja mereka nggak siap. Apalagi kita bicara wakaf, hal yang nanti Abi akan sampaikan besok gitu ya. Dan setiap orang Islam, setiap umat Islam yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, itu harus menyiapkan bekal untuk wakafnya gitu ya, untuk wakafnya. Karena apa? Karena wakaf itu nanti akan penting menjadi sebuah penyelamat kita di luar yang namanya ilmu yang bermanfaat dan doa yang soleh. Dan salah satu cara Abi membawakan materi ini baik di IG Live maupun di Zoom itu semuanya untuk membuatkan legacy warisan tentang ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai konsultan waris dan wakaf tentu saja kita juga melayani offline dan online gitu ya konsultasinya ya. Jadi tadi pagi sudah ada klien yang berasal dari Bandung, dia pulang kampung ke Jember dan dia minta
sediakan waktu untuk konsultasi waris. Dan tadi sudah konsultasi waris dari mulai jam 7 sampai jam 9 dengan menggunakan online. Kita menggunakan Zoom one on one gitu ya, saya dengan beliaunya kita berdiskusi tentang kasus waris yang ada di dalam keluarganya. Tapi bukan di dalam keluarganya dia, tetapi di dalam keluarga istrinya gitu ya, di dalam keluarga istrinya, bukan keluarganya dia. Kadang-kadang kita punya pasangan, itu waris terjadi di pasangan kita, di keluarga pasangan kita. Sementara kita sendiri aman-aman aja, tidak ada yang bermasalah. Lah, kasus ini seringkali terjadi seperti itu. Banyak kasus waris yang terjadi di pasangan kita, di keluarga pasangan kita gitu ya. Dan ini sudah Abi tadi jalani dari mulai jam 7 sampai jam 9 tadi konsultasinya. Kemarin juga ada yang pingin konsultasi waris secara offline, ketemu langsung, tapi jadwalnya Abi dengan keluarga ini tidak klop gitu ya. Makanya Abi sarankan untuk dibuatkan online saja. Kalau online saja kan Abi bisa menyediakan waktu pagi-pagi setelah suruk gitu ya. Setelah suruk itu kira-kira jam 7 kita sudah bisa online gitu ya. Sampai jam 9 atau sampai jam 8, 1 jam. Rata-rata sih waktunya 1 jam. Tadi kita diskusinya sangat panjang, jadi sampai 2 jam. Jadi konsultasi waris dan wakaf itu bisa kapan saja. Mungkin kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang mau dikonsultasikan bisa secara langsung, bisa ketemu saya, karena saya berkantor di Surabaya, di Malang gitu ya. Ada waktunya nanti saya berkantor juga di Denpasar. Jadi ada 3 kantor yang Abi diberikan amanah gitu ya. Di Surabaya itu ada di Jalan Mejen Sungkono, di Ruko Darmo Galeria. Jadi dekat dengan Ciputra World. Kemudian kalau di Malang itu ada di daerah Blimbing, di Ruko Pandanwangi. Kemudian kalau di Denpasar itu ada di Puputan Renon, jadi persis di tengah kota Denpasar. Jadi kalau mau datang ke kantor silakan, karena di kantor juga ada beberapa pelatihan yang sifatnya rutin, dan pelatihan-pelatihan di kantor itu semuanya gratis. Tetapi kalau pelatihan-pelatihan yang nanti atau training-training yang Abi lakukan di Zoom nanti ada juga yang berbayar, dan bayarnya nggak mahal kok, bayarnya cuma 50.000 saja. Untuk apa 50.000 itu? Untuk kita berkomitmen supaya kita mau belajar sungguh-sungguh, sehingga kita bisa masuk on time, keluarnya juga sesuai dengan waktunya setelah itu selesai. Dan pada saat belajar, karena kita membayar 50.000, maka kita serius untuk mendengarkan materinya. Karena kalau sifatnya gratis, kadang-kadang orang itu meremehkan ilmu. Jadi yang saya hargai ini bukan saya pribadi, tapi saya menghargai ilmunya. Ilmu itu harus dihargai, sehingga orang yang mau belajar itu juga harus menghargai bahwa ilmu itu tidak gampang untuk mendapatkannya. Karena untuk belajar itu perlu hidayah sehingga orang bisa belajar. Dan salah satu cara untuk menempuh jalannya surga itu adalah dengan cara menuntut ilmu atau belajar. Belajar itu mempermudah orang untuk menuju jalannya menuju surga. Jadi kalau orang tahu hadisnya bahwa cara mencapai surga yang paling mudah adalah kita belajar. Belajar itu macam-macam, bisa dengan online, bisa dengan offline. Dan belajar yang paling bagus adalah kalau kita belajar agama. Dan materi besok yang kita ajarkan tentang wakaf dari manfaat asuransi itu adalah salah satu materi yang terkait dengan agama, karena kita bergeraknya di ekonomi syariah. Dan syariah itu adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan ke umat manusia untuk menjadikan rahmat bagi semuanya, rahmatan lil alamin. Itulah syariah. Dan yang membawa syariah itu adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang turun saat itu ke Mekah dan Madinah untuk mensiarkan pentingnya memeluk agama Islam. Nah, tapi syariah ini sendiri berlaku untuk semuanya, tidak memandang agama. Itu sebabnya ekonomi syariah ini bermanfaat untuk semuanya. Bahkan asuransi syariah yang Abi miliki, yang Abi pegang ini sekarang ini, banyak sekali peminatnya dari orang-orang non-muslim. Karena asuransi syariah itu bisa memberikan keuntungan dan kelebihan yang berbeda dengan asuransi konvensional. Yang jelas asuransi syariah itu punya namanya surplus underwriting, sehingga orang yang tidak klaim pada saat itu bisa mendapatkan dalam waktu 1 tahun tidak klaim, bisa mendapatkan namanya surplus underwriting. Surplus underwriting atau namanya sisa hasil usaha atau dana kelebihan itu akan diberikan kepada para peserta sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Ada bagiannya masing-masing, nanti ada perhitungannya. Yang pasti kalau tidak klaim kita masih mendapatkan kembalian, meskipun kembalinya tidak banyak gitu ya, tergantung dari porsinya kita masing-masing. Yang kedua, beban atau biaya asuransinya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah itu pasti berbeda, dan sudah menjadi rahasia umum. Beban biaya atau biaya asuransi syariah itu jauh lebih murah ketimbang biaya asuransi konvensional. Dan kita sekarang banyak pilihan untuk memiliki asuransi syariah,
dan kita bisa bebas memilihnya di mana-mana. Dan salah satu yang sedang Abi pegang ini, yang sekarang bekerja sama dengan Naura Safir Gemilang, adalah bermitra dengan FWD Syariah. FWD Syariah ini pusatnya di Hong Kong, dan ini adalah satu-satunya asuransi Asia, miliknya orang Asia yang ingin menguasai pasar Asia. Karena selama ini asuransi yang menguasai pasar Asia adalah asuransi yang berasal dari Eropa atau Amerika. Nah, kita dengan kehadiran FWD di Asia ini, khususnya di Indonesia melalui FWD Syariah, insya Allah bisa membantu semuanya untuk bisa bangkit, untuk bisa mandiri dan bisa mapan dengan adanya perencanaan keuangan melalui asuransi syariah. Jadi kembali ke wakaf tadi, kita ibaratnya pulang kampung, kita harus punya bekal yang baik, dan bekal yang baik itu adalah wakaf tadi itu. Dan pulang kampung yang benar-benar pulang kampung adalah pulang kampung yang memang kita tidak berbuat dolim dengan siapapun. Jangan sampai nanti di jalan kita berbuat dolim, kita ngebut, kita kemudian menyerobot, kita kemudian mengambil haknya orang, kita kemudian mengambil tempat duduknya orang, mengambil parkirnya orang, mengambil banyak sekali yang bisa membuat kita bermaksiat selama perjalanan pulang kampung tadi itu. Apalagi kalau kita pulang kampungnya itu dengan mengada-ngadakan uang gitu ya, uang yang seharusnya tidak ada, kita ada-adakan dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang tidak baik, misalnya mencuri, misalnya korupsi, misalnya kita menipu orang sehingga kita punya bekal uang untuk pulang kampung. Hanya gara-gara kita ingin pulang kampung, kita kemudian mendapatkan uangnya dengan cara tidak benar dan tidak baik. Ini saya ucapkan Assalamualaikum kepada Ibu Syahriningsih. Salam buat Bapak gitu ya, Pak Dr. Jabar. Sudah lama saya nggak ketemu dengan beliau, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk tempat yang baru di Keling gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi antara FWD Syariah dengan Keling gitu ya, antara Pak Dr. Jabar dengan Ibu Syahriningsih. Karena tentu saja saya banyak mendapat ilmu dari beliau, Pak Dr. Jabar, terkait dengan ilmu-ilmu networking gitu ya, dan bagaimana kita mengembangkan kekayaan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Saya lanjutkan lagi, kita pulang kampung, dan pulang kampung itu butuh waktu, butuh biaya, dan pulang kampung ini saya identikan dengan kita pulang ke akhirat, karena ada pulang kampung dunia dan pulang kampung akhirat. Dan pulang kampung akhirat itu salah satu bekalnya adalah wakaf. Jadi nanti saya harapkan semuanya kita bisa bergabung besok ya di acara Zoom. Bagi yang belum tahu linknya, bisa lihat di IG saya. Karena di IG saya itu ada informasinya, karena kalau saya tidak tahu nomor HP-nya atau nomor WA-nya, maka saya tidak bisa japri. Tapi kalau jenengan semua mau japri ke saya dulu, saya akan berikan linknya. Tapi link itu sudah tertera di Facebook saya, Facebooknya Abi sama IG-nya Abi. Jadi ya, bisa diakses kapan saja, dan kapasitas Zoom-nya ada 100 orang, jadi saya yakin bisa menampung semuanya. Nanti kita banyak diskusi, kita banyak ngobrol gitu ya di situ, dan nanti ada sertifikatnya, sertifikat yang kita berikan kepada para peserta, dan nanti ada hadiah GoPay-nya bagi mereka yang bertanya. Jangan khawatir, begitu banyak manfaat, begitu banyak hadiah pada saat acara besok. Ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 35 menit. Dan saya tidak mau ngomong panjang lebar lagi, nanti kita akan akhiri 5 menit ke depan. Jadi secara rangkuman dari tadi Abi ngomong A sampai Z tadi, rangkumannya adalah besok acaranya Abi akan membawakan materi tentang wakaf dari manfaat asuransi. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu membuat orang ingat akan kematian. Karena ingat akan kematian itu sama saja ingat dengan namanya pulang kampung. Dan tradisi pulang kampung itu terjadi pada saat lebaran. Setiap tahun orang pasti punya tradisi pulang kampung atau mudik. Dan pulang kampung itu, antara pulang kampung dunia dan pulang kampung akhirat, itu sangat kontradiktif, sangat berbeda 180 derajat. Yang namanya pulang kampung akhirat dengan pulang kampung dunia itu beda peminatnya, beda antusiasnya, beda bekalnya, beda perlakuannya, dan beda namanya cara memandangnya gitu ya. Mindset-nya pasti beda. Orang selama ini terpaku pada yang namanya pulang kampung. Bahkan
pulang kampungnya masih tahun depan, sudah direncanakan sekarang, gitu ya. Dari mana? Dari perjalanannya, tiketnya, uangnya, kemudian oleh-olehnya, semuanya dipersiapkan. Bahkan mulai menabung untuk membeli kendaraan baru, supaya nanti bisa dibawa pulang pada saat pulang kampung dan bisa ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar kampung halamannya, gitu ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sukses, karena dia pulang kampung selalu membawa mobil baru. Setiap tahun mobilnya pasti baru, gitu ya. Jadi gitu. Itu pulang kampung dunia, tapi pulang kampung akhirat yang namanya kematian itu beda tanggapannya orang. Orang tidak banyak yang menerima itu, orang yang tidak banyak mengalaminya. Terima kasih kepada Juswanti. Ya, selamat datang, assalamualaikum, semoga berbahagia selalu. Jadi kalau ke pulang kampung akhirat itu beda dengan pulang kampung dunia. Pulang kampung akhirat membuat kita harus berubah mindsetnya. Yang namanya pulang kampung akhirat itu salah satu bekalnya adalah wakaf tadi ini. Kalau kita punya bekal wakaf, insya Allah kita pulang kampung akhirat seantusias pulang kampung dunia. Karena kalau kita punya bekal yang banyak untuk pulang kampung akhirat, kita tenang, mau dipanggil kapan saja tenang. Yang namanya pulang kampung akhirat itu malaikatnya, malaikat pencabut nyawa, namanya malaikat Israel, itu dalam satu hari datang ke kita itu sebanyak 70 kali, gitu ya. Datang ke kita sebanyak 70 kali dalam satu hari, 24 jam. Kalau 24 jam dibagi 70 kali, berarti satu jamnya ada 3 kali. Dia menghampiri kita. Tapi malaikat maut ini tidak tahu apakah pada saat dia menghampiri kita ini kita akan dicabut apa tidak. Karena perintah itu akan datangnya mendadak. Jadi tiba-tiba, sekonyong-konyong, jadi tidak ada namanya persiapan bahwa saya akan mencabut si A, si B, enggak. Pokoknya tugasnya sehari 70 kali, sejam 3 kali gitu. Pada saat nanti dia mendatangi si fulan, kalau memang perintahnya dicabut nyawanya ya langsung dicabut. Jadi tidak ada namanya persiapan, tidak ada namanya bank data yang mau dicabut tanggal sekian tuh ini tidak ada, karena itu semuanya hak prerogatifnya Allah. Malaikat maut pun tidak tahu siapa yang mau dicabut gitu ya. Jadi kita yang namanya pulang kampung akhirat, ayo kita persiapkan bekalnya, dan salah satu bekalnya adalah kita mempelajari ilmu wakaf yang tadi sudah habis sampaikan. Dan ini salah satu cara kita untuk supaya pulang kampungnya tenang, setenang kita pulang kampung ke dunia, pulang kampung ke kampung halaman. Sekarang kita mau pulang kampung ke kampung akhirat gitu ya, kita harus juga tenang gitu ya. Kita tentukan bekal-bekalnya, dan salah satu bekal yang terbaik adalah ilmu dan harta. Dan harta yang bisa kita pakai adalah harta tentang ilmu wakaf yang besok kita ajarkan. Yang kedua, nanti Abi akan mengajarkan setelah lebaran ilmu tentang pulang kampung yang bekalnya adalah harta yang terkait dengan warisan gitu ya. Karena warisan dengan wakaf itu beda, harta waris dengan harta wakaf. Bedanya di mana nanti kita akan bahas satu-satu. Dan ini semuanya Abi berikan secara free, karena nanti untuk terkait dengan ilmu waris sendiri ada beberapa ilmu yang akan nanti Abi bagikan, yang nanti Abi bikin silabusnya, dan silabus ini ada biayanya, nggak mahal-mahal, cuma 50.000. Nanti dari 50.000 itu nanti Abi potong 5.000 atau 10% untuk sedekah. Jadi kita belajar sambil bersedekah, dan kita mendapatkan ilmu warisnya nanti berjenjang, bertahap. Satu materi itu nanti penyampaiannya sekitar 1 jam sampai 1,5. Sisanya yang setengah jam kita gunakan untuk tanya jawab. Demikian Nabi bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Juswantiu, Ibu Syahriningsi, dan Bu Mai Saroh yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, kebahagiaan dunia akhirat. Yang paling penting kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk pulang kampung dunia dan pulang kampung akhirat dengan cara yang damai, dengan cara yang husnul khotimah, dan dengan cara yang membuat kita bisa berkumpul nanti di surganya. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup acara hari ini pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di acara besok. See you.